Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Wa ba'du, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla fa awwalu syai'in yubda'u bihi sholatu, muttafaqun alaihi. Artosipun kana wis ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju kang lagi metu sapa Rasul metu yaumal fitri, yaiku metu ana ing dina riyaya Idul Fitri, wal adha lan ugi metu ana ing dina riyaya Idul Adha, metu ilal musholla, yaiku metu menuju tempat sholat, yakni tanah lapang. Fa awwalu syai'in, maka untuk yang pertama kali yibda'u kang den mulai bi kelawan Rasul as-sholatu inggih menika sholat. Muttafaqun dan sepakati alaihi ing atase hadis. Pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu keluar, inggih menika keluar menuju tempat sholat, yakni tanah lapang atau lapangan. Pertama kali yang dikerjakan oleh beliau di lapangan adalah sholat. Setelah itu khutbah hari raya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para jamaah hadirin kuliah subuh, jamaah salat subuh ingkang minulya, hadis ingkang sampun kula waos kala wau kula paringi tema, kula paringi judul inggih menika bab salat riyaya Idul Fitri, bab salat riyaya Idul Adha menika sunah dipun lampahi wonten ing lapangan. Dados pelaksanaan tempat pelaksanaan salat riyaya Idul Fitri, tempat pelaksanaan salat riyaya Idul Adha menurut hadis kala wau sunai mboten dipun lampahi wonten ing dalam masjid, ananging sunaipun inggih menika dipun lampahi wonten ing luar masjid, inggih menika tanah lapang atau lapangan. Pramila sedaya tiyang Islam khususe masyarakat Islam desa Ngembah menawi sampun dina riyaya kala dugi, baik itu dina riyaya Idul Fitri maupun dina riyaya Idul Adha, berbondong-bondong bukan menuju ke dalam masjid tapi menuju ke tanah lapang atau menuju ke tempat sholat yang disebut dengan lapangan, dan tempat itu adalah tempat bukan di dalam masjid tapi di luar masjid. Nah, perilaku ingkang dipun lampahi kados mekaten kala wau menika dipun ambil dasar, dipun ambil dalil boten sanes ing menika hadis ingkang kula waos kala wau. Mila kula paringi penjelasan kados mekaten. Tiyang Islam menika nggadha dina riyaya katahe kalih. Wong Islam iku duwe dina riyaya loro. Nomor setunggal inggih menika dina riyaya Idul Fitri, lan ingkang nomor kalih inggih menika dina riyaya Idul Adha. Ing nalika riyaya Idul Fitri
Berarti sedaya tiyang Islam kala wau, berarti tiyang Islam, sedaya tiyang Islam menika harus melakukan sholat Idul Fitri. Lan semanten ugi ing nalika riyaya Idul Adha, berarti sedaya tiyang Islam itu juga harus melakukan sholat Idul Adha. Di dalam masjid atau di luar masjid, inilah pokok bahasan, inilah tema kuliah subuh yang akan kami angkat, yang akan kami jelaskan di atas mimbar pagi ini. Mila monggo kita ngaji untuk mendapatkan satu pengetahuan perihal menika supados mengertos dasar hukume secara utuh. Para hadirin, ingkang badhe kula bahas dalam kuliah subuh menika, inggih menika membahas mengenai tempat pelaksanaan salat hari raya Idul Fitri atau bahas tempat pelaksanaan salat hari raya Idul Adha menurut sunah Rasul. Apakah harus dilakukan di dalam masjid ataukah harus dilakukan di luar masjid, yakni lapangan? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pelaksanaan sholat hari raya Idul Fitri maupun sholat hari raya Idul Adha itu ada yang dilakukan oleh umat Islam, dilakukan di dalam masjid, ada pula yang dilakukan di luar masjid, yakni di tanah lapang. Sing biasa dhewek lakukan inggih menika kita lakukan bersama, bukan di dalam masjid melainkan di luar masjid, kecuali sholat-sholat rawatib biasa kita lakukan di dalam masjid. Tapi sholat 2 hari raya biasa kita lakukan di luar masjid, ya berpedoman kepada hadis ini. Bagi orang Islam yang melakukan sholat hari raya di dalam masjid maupun di luar masjid, dalil yang digunakan adalah hadis Rasulullah SAW sebagaimana yang saya baca tersebut di atas. Nah, tapi oleh karena ada perbedaan makna mengenai arti kata musola dalam hadis tersebut, maka bahwa kata musola ada yang mengartikan masjid, ada pula yang mengartikan tanah lapang. Maka dengan perbedaan tersebut menyebabkan pelaksanaan sholat hari raya itu terjadi di 2 tempat, yaitu terjadi di dalam masjid dan terjadi di luar masjid. Semua sholat selain sholat Idul Fitri, selain sholat Idul Adha, seperti sholat maghrib, seperti sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat Jumat, dan sholat asar, tempat pelaksanaannya adalah di dalam masjid, bukan di luar masjid. Tetapi sholat hari raya Idul Fitri, tetapi sholat hari raya Idul Adha, pelaksanaannya di luar masjid, bukan di dalam masjid. Itu menurut contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, apabila kita itu hendak, apabila kita itu mau melakukan sholat maghrib, berarti kita harus datang, berarti kita harus pergi menuju ke masjid. Apabila kita mau melakukan sholat isya, berarti kita harus pergi menuju masjid, bukan menuju lapangan. Begitu juga sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, semua tempat pelaksanaannya adalah di dalam masjid, bukan di luar masjid. Rasulullah SAW apabila mau melakukan sholat hari raya Idul Fitri, Rasulullah SAW
apabila hendak melakukan sholat hari raya Idul Adha, beliau itu selalu keluar pergi menuju lapangan, bukan pergi menuju masjid. Itulah contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai tempat pelaksanaan sholat hari raya Idul Fitri, mengenai tempat pelaksanaan sholat hari raya Idul Adha, yaitu beliau menggunakan fasilitas lapangan, bukan menggunakan fasilitas masjid, kecuali hujan. Kecuali hujan, Rasulullah SAW sholat hari raya di dalam masjid, bukan di luar masjid. Nah, dari mana kita tahu bahwa Rasulullah SAW sholat hari raya Idul Fitri, sholat hari raya Idul Adha itu dilakukan di luar masjid, bukan di dalam masjid? Dari mana kita tahu? Jawabannya adalah tahunya dari konteks hadis tersebut di atas. Dari konteks hadis sebagaimana yang saya baca hadis tersebut di atas, bahwa hadis itu menunjukkan sunnah melakukan sholat hari raya, baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha, dikerjakan di lapangan dan bukan dikerjakan di dalam masjid. Nah, sekarang ada pertanyaan, apakah boleh sholat hari raya itu dilakukan di dalam masjid? Jawabannya boleh, karena memang kondisi di lapangan itu tidak memungkinkan. Karena ada sebab-sebab tertentu seperti hujan, lapangannya banjir, lapangannya becek, atau karena ada alasan lainnya, boleh, tidak masalah sholat hari raya Idul Fitri Idul Adha dilakukan di dalam masjid karena lapangannya tidak memungkinkan. Jadi dalam posisi normal, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, dan sholat asar itu harus dikerjakan di masjid. Tapi untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha dalam situasi normal, sunnahnya adalah dikerjakan di lapangan, bukan di dalam masjid, kecuali hujan atau karena ada sebab-sebab lainnya. Jadi tempat yang digunakan Rasulullah SAW untuk sholat Idul Fitri dan untuk sholat Idul Adha adalah lapangan, bukan masjid. Adapun yang dikerjakan Rasulullah SAW pertama kali di lapangan adalah sholat dulu, baru kemudian khutbah Idul Fitri atau khutbah Idul Adha yang dilakukan setelah sholat. Hadirin, hadis tersebut di atas dapat kita jadikan dasar pelaksanaan sholat Idul Fitri, dapat kita jadikan dasar pelaksanaan Idul Adha adalah di lapangan, bukan di masjid. Selama tidak hujan, selama tidak ada halangan yang lainnya, maka pelaksanaan sholat hari raya sunnah Rasulnya adalah di lapangan. Itulah inti yang dikendaki daripada hadis yang saya baca. Semoga bisa kita pahami bersama, kemudian untuk diterapkan dalam kegiatan ibadah kita sehari-hari. Sekian, terima kasih, dan kami akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.